Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam semua, sahabat warahmatullahi. Wahyu? Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Saya doakan semoga sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menyampaikan kebenaran. Sahabat Wahyu, kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir Indonesia dihebohkan dengan dikibarkannya bendera LGBT di Kedubes Inggris yang ada di Jakarta. Nah, untuk itu tema kita kali ini yaitu bendera LGBT berkibar di Kedubes Inggris melecehkan Indonesia. Namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita yang insya Allah sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Apa kabarnya, Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Masya Bung Allah, Wahyu. ini agak gelap-gelapan ini Bang Rocky ini. Ada apa ini Bang Rocky? Iya, ini rupanya saya masih di wilayah barat Republik Indonesia dan kebetulan mati Masya lampu Allah. ini Oh, di ternyata mati Nangro lampu. Aceh. Hmm. Baik-baik, sahabat Wahyu, mungkin ini agak Bang Rocky agak sedikit gelap ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan kita dalam membahas materi kita kali ini. Baik, sebelumnya saya akan membacakan satu kanal berita dari CNBC tanggal 23 Mei 2022. Jadi pada 17 Mei 2022 lalu, bendera pelangi simbol LGBT berjejer dengan bendera Inggris Union Jack di tiang bendera Kedubes Inggris. Hal ini dilakukan sebagai peringatan Hari Anti Homofobia yang diperingati dunia setiap 17 Mei. Dalam pengibaran tersebut, ini mengindikasikan bahwa Inggris jelas menunjukkan keberpihakannya terhadap hak-hak LGBT dan juga mendorong semua negara di dunia untuk menghentikan diskriminasi terhadap LGBT. Sebagaimana diketahui bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menghapus homoseksualitas dari 17 Mei 1990 silam. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian yang ya ini membuat heboh gitu di Indonesia, Bang Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di seluruh penjuru negeri yang mudah-mudahan tidak kena mati lampu ya. Cukup saya saja yang Mudah-mudahan. mengalaminya. Iya, Dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. amin. Dan kalau kita lihat itu apa terjadinya peristiwa pengibaran bendera pelangi atau orang lebih dikenal dengan benderanya kaum LGBT Hmm, dikibarkan di Kedubes Inggris dan Kedubes Inggris itu ada di jantung ibu kota negara Republik Indonesia yang di Jakarta. Ini ya. banyak makna yang bisa kita pahami. Hmm, Jadi setidaknya saya mencatat ada 4 makna yang bisa kita pahami. Yang pertama bahwa Inggris ingin menunjukkan posisinya bahwa dia bersama barisan kaum LGBT, hmm, barisan yang sudah dikategorikan sebagai penyimpangan. Nah, gitu itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia bukan sekedar menentukan posisinya bahwa dia bersama barisan kaum LGBT, hmm. tetapi dia juga aktif menyebarkan Ya, ya. ajaran yang mengandung makna sangat berbahaya itu karena bisa merusak manusia, merusak moral manusia, bahkan semua agama saya pikir tidak ada yang mengajarkan untuk bisa LGBT itu. Nah, gitu saya pikir itu ya. Nah, jadi ini Inggris itu ingin menunjukkan posisinya bersama kaum LGBT, Hmm, juga dia aktif. Kan ada yang memposisikan bersama barisan tertentu tetapi tidak aktif, bisa ya. saja sembunyi-sembunyi. Kalau ini Inggris ini terang-terangan dan aktif. Yang kedua, setelah aktif, yang ketiga maka dia termasuk yang bukan sekedar aktif tapi ikut eh, menantang orang-orang yang tidak mau bersama barisan LGBT, bahkan menunjukkan arogansinya dengan mengibarkan bendera itu di jantung ibu kota negara yang kita kenal ya, negara negara Indonesia ini kan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tentu Ya. tidak sesuai dengan nilai-nilai LGBT gitu. Hmm, Jadi ini saya pikir ini serius nih. Jadi
dia bukan sekedar membentukkan posisi, dia juga bukan sekedar aktif untuk menyebarkan ajaran yang membahayakan itu, tetapi juga dia aktif melakukan provokasi terhadap negara kita gitu, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu justru dia lecehkan dengan berani membawa ajaran atau paham yang bertentangan dengan itu. Saya pikir Inggris Artinya begini, Bang dia Rocky, apakah hal ini wajar atau kurang ajar, Bang Rocky, ketika hal ini ya kalau dilakukan di Indonesia, Bang Rocky? jadi sudahlah dia tahu bahwa negara kita itu punya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, dia bawa ke sini gitu, dengan bukan hanya Pancasila sebenarnya, tetapi juga dia tahu bahwa negeri ini mayoritasnya penduduknya Muslim gitu, Iya. bahkan tercatat sebagai Muslim terbesar di dunia jumlahnya. Nah, dia sengaja memprovokasi itu. Jadi tadi saya bilang bukan sekedar menunjukkan posisi dia bersama kaum LGBT yang bermaksiat itu, bukan sekedar bermaksiat tapi melakukan kejahatan atau kriminal. Yang kedua, dia juga menyebarkan ajaran LGBT itu. Dan yang ketiga, dia memprovokasi kita dan melecehkan kita itu. Karena sengaja dia pasang di ibu kota negara kita. Nah, jadi itu menurut saya pelecehan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jadi dia jelas melakukan tindakan kriminal. Jadi bukan sekedar melecehkan, dia melakukan tindakan kriminal yang tidak beradab. Jadi ada dari segi adab juga tidak tepat karena dia tidak menghormati negeri ini. Kedua, melakukan kriminal karena menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan hukum di negeri ini, termasuk bukan hanya hukum, falsafah, bahkan ajaran agama di sini bertentangan semua dengan persoalan ini. Jadi ini saya menurut Inggris ini bukan sekedar kurang ajar, super kurang ajar, nah, gitu kira-kira. Super kurang ajar. Iya, itu faktanya memang seperti itu. Dan dengan Baik, dikibarkannya itu. baik Bang Rocky. Kemudian kalau kita lihat ada dua hal yang ada komentar dua hal. Yang pertama itu saya ambil dari Warta Ekonomi bahwa Ketum PBNU itu beliau menyatakan bahwa ya silahkan saja itu urusan mereka, bukan urusan kita. Itu ucap Gus Yahya usai mengisi sambutan Konbes NU 2022 di Jakarta, Jumat 20 Mei. Nah, namun tanggapan yang berbeda dilontarkan oleh Muhammadiyah, Bang Rocky. Bahwa Bang Rocky Muhammadiyah di CNN Indonesia, kanal CNN Indonesia menyatakan bahwa Muhammadiyah sangat menyesalkan sikap kedubes Inggris yang tidak menghormati negara Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera LGBT. Bahwa beliau juga menyatakan ujar Anwar dalam keterangan resmi Sabtu 21 Mei. Beliau juga menyatakan tidak ada satu agama pun dari 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia juga mentolerir praktek ini. Di sisi lain, Anwar menilai LGBT bukan hak asasi manusia menurutnya, bahwa LGBT merupakan perilaku menyimpang yang bisa diobati dan diluruskan. Nah, ini ada dua komentar dari dua ormas terbesar di Indonesia, Bang Rofi. Yang satu PBNU menyatakan ya itu bukan urusan kita, tapi Muhammadiyah menyatakan bahwa ini sangat ya tidak menghormati negeri kita gitu. Apa tanggapan Bang Rofi dengan kedua komentar ini, Bang? Ya, memang menyikapi Inggris itu kita bisa lihat setidaknya bisa kita pilah menjadi 3 kelompok ya. Sikap secara individu, sikap secara organisasi, dan sikap dalam konteks negara. Ini bisa kita pilah. Nah, kalau secara individu memang sebagai warga negara Indonesia, sebagai seorang yang beragama Islam, harusnya kita marah. Gitu. Harusnya kita marah dan kita melihat kemaksiatan itu tidak boleh cuek, tidak boleh ridho, tidak boleh diam. Kita minimal bersuara, minimal bersuara. Apa suaranya? Menolak itu dan bahkan menasehatinya kalau bisa. Dan kalau tidak bisa, maka kita mendorong orang-orang yang punya kekuasaan untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran itu dan terhadap tindakan kejahatan itu. Jadi kalau melihat suatu kemungkaran, maka kita harus mengubahnya dengan tangan kita, atau dengan lisan kita, atau diam seburuk-buruknya iman, atau selemah-lemahnya iman. Nah, kita ini masih bisa bicara, maka wajib untuk bersuara. Berbicara, tidak boleh diam, dan tentu suaranya harus kita melakukan
pembelaan kepada orang-orang yang kita anggap bahwa bagian dari warga kita, umat kita, jangan sampai terpapar Hmm. ajaran penyakit LGBT yang berbahaya itu, yang dilaknat oleh Allah, Hmm. dilaknat oleh hampir semua ajaran agama melarangnya. Dan itu yang pertama ya, selaku individu sebagai seorang warga negara. Yang kedua, selaku bagian dari masyarakat yang terkelompok dari ormas atau organisasi Ya, masyarakat. ya. Nah, ini semestinya ormas itu memberikan tekanan kepada pemerintah, mendesak pemerintah, mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan atau langkah-langkah menghentikan gitu Hmm. suatu tidak kejahatan. Nah, LGBT ini kan suatu tidak kejahatan, tidak penyimpangan, tidak Ya. pelanggaran, tidak kejahatan. Maka semestinya negara melakukan langkah-langkah tindakan untuk menghentikannya. Nah, Hmm. jadi itu yang harus didorong oleh ormas. Nah, tentu dengan bersuara, kemudian melakukan langkah-langkah tekanan kepada penguasa untuk mendorong itu. Nah, sama kalau individu hanya bersuara, kalau ormas itu punya beban, karena dia harus mewakili masyarakat, dia harus terdepan itu cepat menyampaikannya. Jadi kalau menurut saya bukan sekedar cuek, nggak Hmm. boleh itu cuek itu. Kalau melihat suatu kemungkaran, kemaksiatan, kita diam, maka kemaksiatan itu akan berlanjut, bahkan menjadi tambah leluasa mereka, tambah melebar. Nah, itu tidak boleh. Maka Hmm. ketika melihat kelihatan kemaksiatan, bukan diamkan, bukan menganggap itu bukan urusan kita, karena dia ada di negeri Hmm. ini, ya, di urusan kita gitu. Nah, minimal Nah, itu tapi ya. sepertinya sampai saat ini belum ada apa ya ungkapan atau tanggapan dari orang nomor satu di Indonesia, Bang Rocky. Gimana, Bang Rocky? Ya, ini orang nomor satu di Indonesia ini sekaligus sebagai kepala negara. Maka Hmm. saya masuk ke level yang ketiga sebagai negara. Dia Hmm. wajib untuk negara wajib mencegah, bahkan menghentikan kalau terjadi suatu kemaksiatan. Nah, apalagi sebagai kepala negara, itu pasti bertanggung jawabnya lebih besar nanti di hadapan manusia, di hadapan Allah kelak di akhirat. Itu pasti diminta pertanggung jawab. Kenapa ada orang bermaksiat kau biarkan, tidak diam, tidak ngomong. Ya, Sekedar ngomong ya. aja tidak, apalagi melakukan tindakan. Nah, padahal negara wajib mencegahnya. Jadi apa Hmm. yang dilakukan oleh negara bisa memanggil dubesnya, ditanyain kenapa itu lo pasang bendera apa Ya. yang menyebarkan kemaksiatan di situ. Gitu. Jadi walaupun Anda yang melakukan kemaksiatan, kalau Allah murka dan diazab, gara-gara itu terjadi azab, kan kita tahu ya kaum Nabi Lut ini kan kaumnya Nabi Lut ini LGBT ini, Ya. gitu. Itu kan ditimpakan azab oleh Allah kan mati semua gitu. Nah, Ya. jangan gara-gara kalian melakukan kemaksiatan nanti Allah murka menimpakan azab. Yang kena bukan hanya dia, kan kita juga kena gitu. Tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada musibah, kan kita juga yang susah. Jadi kalau ada kemaksiatan itu jangan dibiarkan, harus dicegah supaya apa? Tidak menimbulkan musibah. Kan musibah ini terjadi karena kemaksiatan kita juga, tangan-tangan manusia. Hmm. Nah, ini kaum LGBT. Nah, itu yang saya kategorikan negara. Jadi level satu individu dia harus bersuara, tidak boleh diam. Ya. Level 2 ormas itu harus melakukan gerakan, desakan kepada pemerintah untuk menghentikannya. Yang level 3 negara, apalagi kepala negara, wajib untuk bukan sekedar berbicara, dia wajib mengambil kebijakan dan tindakan. Panggil tuh dubesnya, tanyakan kenapa begitu, suruh berhenti dan suruh minta maaf. Dan kalau memang agak bandel, usir dari negeri ini kan bisa. Apa susahnya? Itu kewajiban negara harus tegas gitu. Nah, kecuali kalau kita sebagai rakyat ya tak bisa kita melakukan tindakan itu. Sebagai ormas harusnya bisa memberikan surat kepada pemerintah, kepada presiden, kepada kedubes itu juga bisa ngirim surat. Saya pikir itu Bung Wahyu ya. Jadi ada 3 Baik. level itu. Level individu kita hanya bersuara, level ormas harus melakukan desakan, level negara wajib melakukan kebijakan dan tindakan untuk Baik. menghentikan Artinya memang kemaksiatan. artinya memang negara itu punya kemampuan ya, Bang Rocky, untuk menghentikan Betul, betul, kemaksiatan betul. itu ya. Jangan diem-diem baik ya kalau kata anak-anak sekarang tuh. Nah, baik. Nah, Adakah betul contoh itu. negara lain gitu, Bang Rocky, yang memang apa, yang marah gitu dan melakukan tindakan tegas ketika tersinggung dengan negara lain gitu? Ya banyak dong. Kalau kita lihat hampir semua peperangan itu terjadi karena ketersinggungan oleh Hmm. satu negara kepada negara lain itu kan pemicunya gitu. Nah, kalau kita lihat yang
yang baru-baru ini dilakukan oleh Rusia dan kepada Ukraina itu kan karena ketersinggungan ya, gitu kira-kira lah gitu. Karena Ukraina ingin berpihak kepada NATO dan sekutu Amerika, akhirnya dia marah, serang kan gitu, tersinggung dia. Iya. Jadi apalagi kalau tiba-tiba mengibarkan bendera gitu kan, udah keterlaluan. Jadi kalau menurut saya banyak sekali lah. Hampir semua peperangan itu terjadi di negeri ini, bahkan di dunia ini, itu hanya karena ketersinggungan. Dan misalnya satunya arogan, memaksakan kehendak, satunya sok-sokan gitu. Nah ini kan Inggris nampak sok-sokan ini, Iya. memasang bendera di kedubes yang dia tahu bahwa mayoritas Muslim yang anti terhadap ajaran seperti itu dia pasang saja itu memprovokasi. Nah kira-kira begitu, Bu. Jadi banyak lah negara kalau kita contoh. Baik, baik. Terima kasih Bang Rocky. Bang Rocky dan sahabat UI semuanya, kita sampai di sesi apa kata mereka. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Rudi. Nah, apakah pemimpin yang dia membisu bisa dikatakan pro dengan pengibaran bendera LGBT ini dan pro terhadap kemaksiatan? Apa tanggapan Bang Rocky dengan pertanyaan dari Mas Iya. Rudi ini, Bang Rocky? Kalau orang itu kan biasanya ketika diam itu dianggap setuju gitu. Jadi sukut atau diam terhadap suatu kemaksiatan itu kalau dalam hadis itu dibilang seperti syaitanul akhros, seperti setan yang bisu. Jadi melihat suatu kemaksiatan tetapi dia bisa bicara tapi tidak mau bicara, dia membisu itu. Bahkan dikategorikan seperti setan yang bisu. Nah gitu. Jadi diamnya saja itu tidak boleh melihat kemaksiatan. Kalau diam kita tahu itu kategorinya seperti setan, tapi bisu gitu. Kira-kira setan bisu. Udahlah setan bisu gitu kan. Nah itu kategori. Jadi tidak boleh diam. Jadi melihat kemaksiatan itu sepanjang masih bisa bicara maka bersuaralah, berbicaralah. Kalau tidak punya kekuasaan. Nah kalau punya kekuasaan dia harus menggunakan kewenangan dan kekuasaan itu untuk mencegah dan menghentikan. Mencegah itu maksudnya supaya perbuatan itu tidak berulang. Kalau menghentikan itu perbuatannya terjadi dia stop. Nah gitu kira-kira ya. Nah itu. Nah, kalau setelah dicegah tidak bisa, dihentikan tidak bisa, maka dihukum. Nah kira-kira gitu. Karena dengan kewenangan negara itu berhak menghukum. Gitu. Nah minimal mengusir dubesnya. Nah, kalau di sini gitu. Kira-kira kan minimal itu. Itu baru nampak tindakan. Kalau diam berbahaya itu. Itu diamnya itu sama dengan setuju berada dalam barisan. Tadi saya kasih contoh ya. Inggris itu kalaupun dia diam saja membiarkan LGBT berkembang, berarti dia ada di barisan itu tetapi dia tidak aktif. Nah gitu kira. Dia ada di barisan itu, di posisi itu tapi tidak aktif. Nah, kalau dia berbicara dan bahkan mengibarkan bendera, maka dia kategori ada di barisan itu dan dia aktif untuk ikut mempromosikan, mengkampanyekan. Nah, ini pilihannya gitu. Jadi kalau tidak diam, kalau tidak mau mengomentari, tidak mau menolak, berarti dia setuju minimal. Atau dia ada di barisan yang sama dengan para pelanggar kemaksiatan itu, para pelaku kemaksiatan itu. Nah itu resiko orang diam itu begitu. Karena dia bisa dikategorikan bagian dari yang melakukan kemaksiatan. Karena tidak mau berbicara atau mencegahnya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Itu kalau ini kan karena tidak langsung hukuman ataupun bahayanya langsung mengancam. Sekarang seandainya bahayanya itu terjadi langsung. Misalnya ada anak bermain api di dekat bahan bakar atau pom bensin. Lalu kita tahu, kita diamkan. Nah, itu kan sama dengan kita memberi celah peluang untuk terjadi kebakaran. Kira-kira begitu. Jadi ini LGBT kita tahu bahwa itu mengundang murka Allah atau membuat Allah halal untuk menurunkan musibah atau bencana atau bala. Maka dengan kita tidak mencegah itu sama dengan kita memberikan karpet merah. Silakan itu menantang itu untuk bencana datang. Kira-kira begitulah untuk musibah datang. Nah Inggris melakukan itu berarti dia menantang untuk musibah itu datang. Nah sayangnya dia lakukan di Indonesia. Nah, kalau dilakukan di negerinya saya sendiri kan mungkin kita tidak terlalu repot ya. Kalaupun terjadi musibah, mau tenggelam, mau banjir, bencana, terserah dia. Gitu. Tapi karena di negeri ini kalau dia melakukan itu Allah murka,
yang celaka bukan hanya dia, kita di negeri ini. Nah, gitu kira-kira. Jadi Betul. saya berharap rakyat negeri ini tidak boleh diam, apalagi pemimpinnya, wah paling besar tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Maka kalaupun diam bisa dikategorikan sebagai barisan mereka, gitu, kira-kira gitu. Menyetujui mereka Baik, dan mendiamkan. baik. Baik, Bang Rocky. Pertanyaan berikutnya sebenarnya bagaimana pandangan Islam, Bang Rocky, atas apa ya fenomena LGBT yang terjadi seperti ini, Bang Rocky? Ya, LGBT itu kan kalau dalam pandangan Islam bukan persoalan HAM, ini Ya, persoalan cara pandang. Nah, kalau kita mengukur tindakan aktivitas manusia itu dalam hal ini hubungan manusia dengan lawan jenisnya, manusia dengan ya, manusia lain. Nah, itu kan diatur oleh agama, diatur oleh Allah yang Maha tahu tentang diri manusia. Jadi Allah sudah menciptakan kalau mau menikah itu mau kawin laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan Puan. laki-laki. Jadi ini manusia serendah apa sehingga dia membuat ajaran baru, paham baru, kemudian mengatakan itu hak asasi dia gitu. Dan itu dilarang oleh agama. Nah, Islam memandangnya bahwa sudah diatur. Tidak ada satu perbuatan manusia pun di muka bumi ini yang tidak ada aturannya oleh Allah, kecuali sudah diturunkan dalam kitab suci Al-Quran maupun As-Sunnah maupun ijma para sahabat maupun para ulama. Pendapat. Saya pikir itu semua sudah ada. Tinggal kita mau mengikuti yang mana. Kalau mau Hmm, mengikuti hawa nafsu, jauh lebih sesat dari binatang. Karena binatang saja ya, tahu bahwa kalau mau kawin itu harus laki-laki dan perempuan yang beda jenisnya. Ini manusia kok malah nggak ngerti, bahkan lebih sesat dari binatang. Itu pandangan Islam begitu. Jadi haram. Ini bukan persoalan hobi, bukan persoalan dia apa sebagai manusia dikriminalkan, tapi ini persoalan pelanggaran ya, ajaran agama maupun pelanggaran terhadap hukum yang Allah turunkan kepada manusia. Jadi ini sudah tidak sesuai fitrah, melanggar hukum Allah. Nah itu bahkan mengundang bencana atau menghalalkan datangnya bala atau musibah. Nah saya pikir dalam Islam tegas ya. Jadi itu bukan hak, itu adalah bukan juga penyakit, tetapi itu adalah penyimpangan. Maka dia harus diluruskan supaya tidak jadi masalah. Itu bukan hak asasi itu. Jadi itu bukan baik, juga baik, bawaan lahir, bukan. Itu penyimpangan dan juga bisa diluruskan. Gitu. Kira-kira baik, begitulah manusia ya. baik, Jadi Bang Islam Rocky. memandangnya begitu. Baik, kemudian Bang Rocky sebenarnya mungkin kalau kita lihat dari sisi ya negara ini menganut apa ya sistem demokrasinya tentu akan menyatakan ya itu tadi ini adalah HAM gitu. Tapi ketika kita kita lihat dari sisi Islam gitu, bagaimana sebenarnya negara menyikapi kekurang ajaran atau sesuatu yang melanggar syariat atau kemaksiatan yang terjadi seperti ini? Apakah ada contohnya pada masa dahulu, Bang Rocky? Ya, kalau kita cari negara masa lalu, kalau mau mengambil contohnya, apalagi dalam perspektif Islam, jelas banyak persoalan yang nampak di situ. Bahwa Ya, Islam menghukum keras tindakan perilaku menyimpang. Satu itu. Kedua, dalam level negara, ada dulu negara itu harus tegas terhadap perilaku maksiat, perilaku yang menyimpang. Maka dulu dalam catatan sejarah ketika Prancis ingin menggelar teater di negaranya yang isinya adalah menghina Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Maka ketika itu koran itu sampai ke dibaca oleh Sultan Abdul Hamid II, sang hmm, khalifah Bani Umayyah ya, Bani Utsman ya. Jadi ketika itu eh, Sultan Abdul Hamid langsung memanggil ya kalau sekarang mungkin kedubesnya ya atau ya, kedutaan dari negara Prancis disuruh menghadap. Jadi Khalifah Abdul Hamid menyuruh pasha itu pengawal atau pembantunya untuk meminta diperintahkan kedubes Prancis untuk menghadap sang khalifah. Apa yang dikatakan khalifah waktu itu? Ini Khalifah Abdul Hamid II ini dia memerintah sejak 31 Agustus
tahun 1876 sampai 27 April 1909, berarti cukup lama itu di akhir-akhir, dan dia merupakan sultan yang ke-34 kekhilafan Utsmaniyah. Jadi ini sangat tegas ketika itu Prancis ingin mengadakan teater atau pertunjukan. Mungkin kalau sekarang seperti apa ya, seperti drama atau opera gitu ya. Nah, itu Iya, drama teater. Nah, itu isinya melecehkan Nabi, itu menyinggung. Maka sebagai negara yang sangat paham hukum, maka dipanggillah kedutaan Prancis itu untuk menghadap dan diperingatkan, dimintai keterangan kenapa melakukan, ada rencana mau melakukan itu. Maka diingatkan, suruh negara Anda menghentikan rencana itu. Kalau iya. tidak, maka saya akan mengirimkan pasukan dan kalian eh, tidak akan melihat matahari besok pagi. Kira-kira begitulah. Tidak Hmm. mampu bisa lihat matahari yang besok terbit. Itu artinya apa? Diratakan dengan tanah, diserang, dikirim pasukan. Maka saat itu Prancis ketakutan. Prancis ketakutan dan akhirnya pertunjukan itu tidak jadi diadakan, jadi dilarang oleh negara Prancis itu sendiri. Ini menunjukkan apa? Bahwa negara itu wajib melakukan pencegahan terhadap tindakan kemaksiatan. Menghina Nabi aja dihentikan apa dengan cara pemanggilan kedubes. Nah ini sudahlah melecehkan ajaran agama, kemudian melakukan kemaksiatan dan hukumnya sangat jelas dan itu bisa mengundang bencana bagi manusia. Ini malah dibiarkan, bahkan tidak melakukan tindakan apa-apa. Ini menurut saya perlu dicontoh sikap dari Sultan Abdul Hamid II ini, bagaimana menyikapi suatu kemaksiatan. Jadi kalau LGBT dipandang sebagai suatu yang maksiat, maka tidak boleh diam. Bahkan sebagai kepala negara, wajib itu memanggil kedubes Inggris. Kenapa berani mengibarkan bendera di sini? Kira-kira begitulah. Iya. Panggil, kalau dia suruh pada negaranya meminta maaf, hentikan. Kalau memang bandel, usir aja. Jadi apa, menunjukkan kewibawaan. Jadi ini apa, perlu dicontoh bagaimana sikap sebuah negara yang memang punya martabat dan harkat di depan negara lain. Saya pikir ini wajib kita pahami bahwa coba silakan buka-buka sejarah bagaimana sejarah kekhilafan itu berhadapan dengan perilaku-perilaku menyimpang atau tindakan-tindakan yang ingin melecehkan atau menghina Nabi atau menghina ajaran Islam, itu diberikan sikap yang tegas dan bahkan diancam, diberikan ultimatum. Nah ini harusnya yang dilakukan. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik. Baik, Bang Rocky. Memang apa ya, negara itu memang harus punya power ya, punya kewenangan untuk mencegah. Nah, itu bisa kita lihat dari sejarah gitu kan. Tapi sepertinya kita tidak bisa melihat dalam kondisi sekarang ini gitu, di mana para pemimpin negeri-negeri kaum muslimin itu sepertinya tidak punya power, Bang Rocky. Nah, kemudian Ya. yang terakhir, Bang Rocky, eh, saya berikan waktu kepada Bang Rocky untuk memberikan closing statement, Bang Rocky, terhadap materi kita pada tema kali ini. Silakan, Bang Rocky. Yang pertama, perlu kita pahami bahwa ajaran LGBT adalah ajaran yang sesat, merusak, membahayakan kehidupan manusia, dan yang paling penting itu tindakan kriminal. Jadi tindakan dosa kriminal yang bisa mengundang bencana, mengundang murka Allah kepada kita. Jadi jangan sampai itu dibiarkan. Lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita sebagai individu harus bersuara untuk mencegahnya itu, kalau kita tidak punya kekuasaan. Kedua, sebagai ormas, maka dengan itu harus mendesak pemerintah, penguasa untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penghentian tindakan-tindakan yang bisa membahayakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita. Maka bagi pemimpin negara punya kewajiban lebih untuk segera merealisasikan dorongan maupun nasihat dari para ulama, dari individu maupun ormas untuk menghentikan kemaksiatan apapun yang dilakukan, baik itu LGBT maupun kemaksiatan yang lain. Dan dengan itu maka negeri ini berharap bisa berlimpah barokah dari langit dan bumi, bukan yang turun dari langit dan bumi itu bencana, tetapi barokah. Nah ini tidak boleh
kita membiarkan maksiat terjadi. Kalau kemaksiatan yang terjadi, maka yang keluar dari langit dan bumi itu bukan barokah tetapi bisa jadi musibah. Nah, itu yang nauzubillah min dzalik, kita harus menutup pintu-pintu itu, terdatangnya musibah itu, termasuk pintu-pintu maksiat harus kita tutup. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya. Sahabat Wai semuanya, kita sudah tiba di penghujung acara terkait tema kita hari ini, yaitu bendera LGBT berkibar di kedubes, Inggris melecehkan Indonesia. Selayaknya kita sebagai umat Islam, sebagai individu, ya kita harus bersuara. Meskipun saat ini kita bersuara dalam kondisi kegelapan. Nah, apalagi ketika kita mampu menyuarakan dalam kondisi yang terang benderang, gitu kan, dalam kondisi yang terang, maka menyuarakan kebenaran, menghapus kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan, gitu kan. Apalagi tadi disampaikan dalam bingkai negara atau dalam setingkat negara, bahwa negara itu punya kekuatan untuk menghentikan, gitu kan, sampai ke akar-akarnya. Nah, mudah-mudahan keluarga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari uh, tertular dengan penyakit LGBT ini yang sangat meresahkan dan memberikan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan umat manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Rocky atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu saya ucapkan juga terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.